Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah pada sore hari ini. Luar biasa bahwa Tuhan tetap baik buat saudara dan saya. Nah, yang saya bagikan pada sore hari ini adalah tentang ini Bapak Ibu, tentang sebuah kenyataan first kebenaran, itu dia. Ada kenyataan dan kebenaran. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11 Bapak Ibu, itu dia. Kenyataan plus kebenaran, itu dia. Saya beritahu bos saudara. 1 Korintus 10 ayat 11 firman Tuhan berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Nah, ayat ini di ujungnya ada ayat yang berkata, di mana zaman akhir telah tiba Bapak Ibu. Nah, saya beritahu, saya ulang kembali 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, saya beritahu bahwa saudara, dari ayat ini kita belajar mayoritas orang percaya seperti orang Israel Bapak Ibu yang gagal mencapai Kanaan. Nah, saya beritahu bahwa saudara, mayoritas orang percaya seperti orang Israel yang gagal mencapai Kanaan. Nah, Alkitab menulis terdapat 1260 janji Tuhan. 1260 janji Tuhan. Bahwa saya beritahu bahwa saudara, Kanaan bukan sorga. Tapi Kanaan, saya beritahu bahwa saudara, bahwa salah satu pengarang buku Sempurnaan seorang pria menulis Ed Cole. Dan dia berkata begini, tanah Kanaan selalu digunakan Allah sebagai simbol potensi maksimal dari umat manusia. Nah, saya beritahu bahwa saudara, tanah Kanaan adalah suatu tempat Allah menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Itu Kanaan. Jadi Kanaan bukan sorga Bapak Ibu. Nah, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, bahwa ada hal-hal yang ini dia, bahwa bangsa Israel mengalami ketidakpercayaan. Nah, justru itu pada sore hari ini saudara dan saya diperhadapkan dengan kenyataan dan kebenaran. Siapa yang kita mau ikuti? Nah, saya beritahu bahwa saudara, ketidakpercayaan adalah penyebab gagalnya bangsa Israel menikmati Kanaan. Ketidakpercayaan, saudara dan saya sore hari ini belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saya beritahu bahwa saudara, kualitas iman kita itu menentukan kualitas kehidupan kita. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, bagaimana saudara menghadapi kenyataan, setiap kenyataan-kenyataan yang terjadi dunia ini dan apa yang terjadi karena ini udah akhir zaman Bapak Ibu. Nah, kualitas iman kita menentukan kualitas kehidupan kita. Nah, saudara lihat bahwa hidup kita adalah hasil dari apa yang sebenarnya kita percayai di dalam hati. Itu dia. Saya beritahu bahwa saudara, hidup kita adalah hasil dari apa yang sebenarnya kita percayai di dalam hati kita. Nah, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi saudara dan saya harus selidiki, yaitu program ulang, itu dia, belief system kita. Artinya sistem kepercayaan kita harusnya itu kita program kembali, kita selidiki lagi Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada tertulis seharusnya menjadi dasar dari belief system kita yang baru. Jadi ada tertulis, itu dia, untuk menjadi dasar dari belief system kita yang baru, itu dia. Nah, supaya kepercayaan kita yang baru, kepercayaan yang lama itu kita buang. Artinya kepercayaan yang lama itu adalah begini, kita selalu melihat kenyataan. Memang saya beritahu, kenyataan itu benar faktanya, tapi kebenaran lebih kuat daripada kenyataan. Nah, saya ajak saudara Bapak Ibu semua di rumah, mari kita buka Alkitab Bilangan 13 ayat 32 dan 33. Bilangan 13 ayat 32 dan 33. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu, Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, yang dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa.
dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat di sana, saudara, dari ayat ini, kalau saya membaca terjemahan daripada ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Terjemahannya lebih bagus, itu dia. Terjemahan daripada Bilangan 13 ayat 32 dan 33, firman Allah yang hidup dia katakan begini. Sebagian besar pengintai itu memberikan tanggapan yang mematahkan semangat. Negeri itu memakan penduduknya. Orang-orangnya bertubuh besar lagi kuat. Kami juga melihat beberapa orang enak yang tinggi besar, keturunan raksasa zaman dahulu. Bagaikan belalang saja kami di hadapan mereka. Kalau saudara baca di terjemahannya lebih bagus Bapak Ibu. Sebagian besar pengintai itu memberikan tanggapan yang mematahkan semangat. Itu dia. Nah kalau kita lihat ini, saya beritahu dari ayat ini, saya beritahu bahwa saudara, justru hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara ada hal-hal yang saudara perlu hadapi. Kenyataannya kadang-kadang sekarang bayangkan saudara ada paranormal yang menerawang, itu dia. Nah banyak sekali kabar-kabar buruk, itu dia. Seperti ini kita lihat saudara, bayangkan dari ayat ini. Karena kenapa? Iblis selalu memakai kenyataan untuk mengintimidasi iman orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa iblis memakai kenyataan untuk mengintimidasi iman orang percaya. Seperti ini Bapak Ibu, saudara lihat bahwa menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, itu dia, negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk dilintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah saya beritahu bahwa saudara, kalau saudara lihat di sini bahwa iblis pakai itu, justru itu saya beritahu bahwa saudara dan saya harusnya menerima kabar-kabar yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Karena kebenaran lebih kuat, itu dia, daripada semua kabar-kabar yang lain. Mari kita lihat, ini dia, bedakan kenyataan dan kebenaran. Kita membuka Yohanes 17 ayat 17. Ayat 17, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Nah saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, bedakan ini. Bedakan kenyataan dengan kebenaran. Tapi kalau diterjemahkan itu lebih bagus Bapak Ibu, ayat 17 ini. Saya beritahu bahwa saudara, bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Saya beritahu bahwa saudara ada dua di situ, bersihkan dan sucikan dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, mungkin hati saudara, kehidupan saudara dan saya harus dibersihkan kembali. Saya beritahu bahwa saudara, sehingga waktu kedatangan kedua kali, saudara dan saya dijemput oleh Tuhan dan tetap setia di dalam Tuhan. Nah ini dia saya beritahu bahwa saudara, kenyataan dan kebenaran, bedakan. Nah artinya begini saya beritahu bahwa saudara, kenyataan plus kebenaran. Yang pertama saya beritahu bahwa saudara, padang gurun. Nah padang gurun adalah begini, padang gurun adalah kenyataan, Kanaan adalah kebenaran. Itu dia. Padang gurun adalah berbicara tentang kenyataan, tapi Kanaan berbicara kebenaran. Kekurangan berbicara kenyataan, tapi kelimpahan berbicara kebenaran. Bahwa saudara dan saya diberi kelimpahan, itu dia. Sekali lagi saya ulang, padang gurun ada berbicara kenyataan, Kanaan berbicara kebenaran. Kekurangan berbicara kenyataan, dan kelimpahan berbicara kebenaran. Sakit, sakit bicara kenyataan, saudara dan saya bisa sakit. Tapi saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, kesembuhan itu kebenaran. Saya sekali lagi saya beritahu bahwa saudara. Nah yang pertama saya beritahu bahwa saudara, padang gurun adalah kenyataan. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi. Nah Tuhan mau saudara tetap tenang menghadapi itu. Saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi saya beritahu bahwa saudara. Nah artinya ada sebuah kenyataan plus kebenaran. Saya beritahu bahwa saudara, padang gurun kenyataan dan Kanaan kebenaran. Kekurangan kenyataan, kelimpahan adalah kebenaran. Nah, sakit adalah kenyataan, kesembuhan adalah kebenaran. Kehancuran itu kenyataan, tapi pemulihan itu bicara kebenaran. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, saya beritahu bahwa saudara, mari kita terima kebenaran, jangan hal-hal yang lain. Saya beritahu bahwa saudara, 2 Korintus 4 ayat 18. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab saudara di rumah, 2 Korintus 4 ayat 18. Ayat ini berkata begini, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saya beritahu saudara sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saya beritahu saudara, hidup kita harusnya didikte oleh kebenaran, bukan oleh kenyataan. Hidup saudara dan saya harusnya diintervensi oleh Roh Kudus, didikte oleh kebenaran, bukan kenyataan. Saya ulang kembali Bapak Ibu yang di rumah, hidup saudara dan saya seharusnya didikte oleh kebenaran, bukan dengan kenyataan. Saya beritahu buat saudara, sekali lagi, biarkan Tuhan dan Roh Kudus mengintervensi saudara, bukan orang-orang yang mengabarkan kabar busuk atau kabar-kabar yang membuat kita frustasi. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi pengharapan. Justru itu saya beritahu buat saudara, pandang terus Tuhan ke depan, lihat Tuhan ke depan. Karena kenapa? Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit. Tuhan lebih besar daripada masalah saudara. Ini bukan sebuah teori yang saya keluarkan dari mulut saya. Karena Tuhan saya dan Tuhan saudara sama yang kita sembah. Yesus namanya. Nah, saya beritahu bahwa saudara, iman membuat kebenaran menjadi kenyataan. Sudah lihat di sini, sudah catat di rumah. Iman membuat kebenaran menjadi kenyataan. Kalau saudara beriman, makanya saya beritahu bahwa saudara, iman saudara dan saya harus dipakai di hari-hari ini. Karena bukan apa-apa, saya beritahu bahwa saudara, itu yang menentukan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus beriman kembali. Justru saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, believing bukan feeling. Sekali lagi, kepercayaan bukan feeling. Saya beritahu bahwa saudara, nggak ada saudara mau percaya ke siapapun, itu apapun, saudara mau percaya sama Tuhan pakai feeling, nggak bisa. Saya beritahu bahwa saudara percaya dengan Tuhan, saudara harus pakai iman, itu dia. Karena saya beritahu bahwa saudara, believing itu bukan feeling, believing adalah decision, itu dia. Sekali lagi, kepercayaan adalah keputusan. Makanya begini, waktu saudara putuskan ikut Tuhan, putuskan hari ini ikut Tuhan, dan saudara tahu panggilannya, bahwa setiap kita ikut Tuhan, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan pembuka jalan. Tuhan kita adalah membuka harapan buat kita. Selamanya dia punya harapan buat kita. Selamanya dia buka pintu gerbang yang tertutup, saudara. Makanya saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, saya suka kata ini. Believing itu bukan feeling. Ikut Tuhan bukan feeling-feelingan. Ikut Tuhan bukan mood-moodan. Tapi saya beritahu bahwa saudara, itu believing adalah decision buat kita. Kepercayaan kita adalah keputusan untuk mengikut Tuhan. Makanya saya beritahu bahwa saudara, mari kita buka Alkitab kita. Markus 9 ayat 17 sampai 24. Markus 9 ayat 17 sampai 24 Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan begini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 19. Kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, saudara. Sedangkan mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, Bapak Ibu, semua yang di rumah. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Wah, luar biasa dari ayat ini, saudara. Bahwa Tuhan katakan begini, hei, dengar baik-baik. Bahwa Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ayah itu berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara dan saya kadang-kala menemukan yang namanya ketidakpercayaan dengan Tuhan. Justru itu pada sore ini, saya beritahu justru ini pada sore hari ini, saudara dan saya dipaksa untuk mempercayai Tuhan.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong, membuka jalan. Makanya saya beritahu bahwa saudara, mujizat pasti terjadi. Makanya saya beritahu bahwa saudara, kata-kata iman itu harus keluar dari mulut saudara. Nah, mari kita buka Alkitab saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 10 Bapak Ibu. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow, luar biasa ayat ini, powerful saudara. Artinya begini, mengaku dengan mulutmu. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Justru itu saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, ada kata yang digarisi itu ayat 10 Bapak Ibu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya saya beritahu bahwa saudara, seringkali dalam kehidupan kita kesehari-harian, saya juga pernah mengalami, saudara pun pernah mengalami. Kasus yang terbesarnya kita adalah satu, saya beritahu bahwa saudara, kita membaca Alkitab, kita menyanyikan lagu rohani, tapi waktu kita mengalami tekanan dan tantangan, kita tidak sama waktu kita menyanyi dan membaca firman Tuhan. Harusnya saya beritahu bahwa saudara, waktu saudara baca, saudara mengimani, saudara melihat tantangan dan tekanan, saudara juga tambah percaya. Justru itu saya beritahu bahwa saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka jalan. Kejadian 17 ayat 5, saya beritahu bahwa saudara, mari saudara buka Alkitab saudara. Kejadian 17 ayat 5 dan ayat 15 dan 16. Kejadian 17 ayat 5, ayat 15 dan 16. Ayat 5 berkata, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 15 dan 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Itulah namanya. Ayat 16. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Luar biasa saudara, lihat saudara. Waktu Abraham diganti namanya Abraham, saya beritahu. Waktu Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan, saya beritahu. Abraham punya covenant dengan Tuhan sehingga Abraham diberkati, keturunannya diberkati. Justru itu saya beritahu bahwa saudara, iman seharusnya diperlukan untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Saya beritahu bahwa saudara, kembali lagi catat baik-baik. Iman seharusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudara tangkap baik-baik, saudara yang di rumah. Saudara ganti cara pikir saudara melihat sebuah konsep iman. Karena kenapa? Iman itu adalah seharusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jadi iman itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Waktu saudara membutuhkan apapun, saudara katakan, ini dengan iman. Itu dia. Itu jangan salah saudara. Iman itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya saya beritahu bahwa saudara, kadang-kala orang Kristen memakai, sekali lagi doa-doa itu pakai iman untuk memuaskan hawa nafsunya. Padahal Tuhan katakan bahwa iman seharusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Harusnya. Itu harusnya. Makanya saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, pada sore hari ini, iman harus dipakai hari-hari ini. Karena bukan apa-apa saya beritahu bahwa saudara, karena saudara dan saya harusnya beriman sungguh-sungguh. Walaupun saudara belum melihat apapun yang belum terjadi di depan kita. Tapi kita percayai bahwa di dalam kita ada Tuhan Yesus yang menolong. Ada Tuhan Yesus yang memberkati kita. Ada Tuhan Yesus yang memberi pengharapan yang luar biasa. Secara manusia kita tidak percaya. Makanya saya beritahu bahwa saudara, seringkali kita gagal di sisi ini. Karena kenapa saya beritahu? Kita sering memakai iman untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ganti cara pikir saudara.
Hari-hari ini saudara ganti cara pikir saudara itu. Karena kenapa? Harusnya itu dia iman seharusnya dipakai mempercayai untuk menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi saya beritahu Bapak Ibu, mainkan sisi pikiran saudara untuk memakai cara pikir Tuhan. Saya beritahu bahwa saudara, saya ajak pelan-pelan kembali. Iman mengaktifkan kuasa Allah untuk mewujudkan kehendak Allah atas hidup kita. Saya beritahu, iman mengaktifkan. Nah, waktu saudara beriman, itu dia, saudara aktifkan itu. Saya ulang kembali, iman mengaktifkan kuasa Allah untuk mewujudkan kehendak Allah atas hidup kita, yaitu keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan panggilan kita. Artinya iman harus diaktifkan, diaktifkan dengan kuasa Allah untuk mewujudkan kehendak Allah. Saudara dan saya harusnya tambah hari, tambah memakai cara pikirnya Tuhan. Bukan memakai cara pikir kita kembali. Kita biarkan Tuhan mengintervensi kita. Kita biarkan Roh Kudus intervensi kita. Karena kuncinya satu hal, saya beritahu Bapak Ibu, kita sering kalah dan gagal di dalam perjalanan hidup. Karena justru itu, kita waktu melihat tekanan, waktu kita lihat problem, kita mulai lari dari Tuhan. Kita mulai tidak percaya Tuhan tolong atau tidak. Saya beritahu saudara, terlilit dengan masalah bukan berarti saudara kalah dan mundur dari Tuhan. Terlilit dari masalah bukan saudara tidak melayani pekerjaan Tuhan. Terlilit dengan masalah bukan karena saudara tidak mencari jiwa-jiwa yang baru. Terlilit dengan masalah bukan saudara diam, tapi saudara percaya bahwa begini, bahwa imani saudara, bahwa Tuhan selalu Tuhan yang membuka jalan saudara. Nah, ada sebuah peperangan yang namanya peperangan iman. Yang pertama, peperangan iman itu adalah ini. Saat kita berpegang teguh pada apa yang kita percayai. Ini dia saudara. Yang pertama, peperangan iman. Dia katakan begini, saat kita berpegang teguh pada apa yang kita percayai, yaitu apa yang Tuhan katakan, dan tidak terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan kita rasakan. Wow. Maksudnya begini Bapak Ibu, saya beritahu bahwa saudara, waktu kita percayakan Tuhan, bukan karena intervensi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Makanya saya beritahu bahwa saudara lihat Tuhan lebih besar dari masalah semuanya. Dan saudara lihat bahwa masalah itu harus memang begini, masalah kita rasakan, tapi jalan keluarnya Tuhan yang buka. Itu dia, kebanyakan kita terbalik Bapak Ibu, kita yang berdoa, kita yang tahu jawabannya. Nah ini kebiasaan kita orang Kristen. Kita yang berdoa, lalu tiba-tiba kita juga yang tahu jawabannya. Justru itu saudara dan saya berdoa, tapi biarkan Tuhan yang jawab. Itu dia. Makanya hidup ini harus bertanggung jawab. Jangan cuma nanggungnya, tapi cuma gak mau jawabnya. Itu aja. Yang kedua, saya beritahu bahwa saudara, saat perkataan iman kita tidak berhenti atau berubah, walaupun keadaan belum berubah seperti yang firman Tuhan katakan. Saya beritahu yang kedua, saat perkataan iman kita tidak berhenti atau berubah walaupun keadaan belum berubah seperti yang firman Tuhan katakan, saudara dan saya tetap berperang dengan iman. Berperang dengan iman. Begini Bapak Ibu, iman itu saya ulang kembali saudara, iman itu bukan untuk memuaskan. Kadang-kadang saya beritahu bahwa saudara, apalagi saya Bapak Ibu, saya beritahu bahwa saudara, semua kadang-kadang kita kalah dengan mata. Ya, mata bukan berbicara tentang agama. Saya beritahu bahwa saudara, nah saya hamba Tuhan yang gak bisa lihat barang elektronik Bapak Ibu. Jadi kalau saya lagi jalan-jalan di mall, saya lihat gitu aja ada barang elektronik yang baru keluar. Lalu kadang-kadang dengan tangan saya tanpa orang melihat, saya langsung bilang dalam nama Yesus. Itu dia. Itu supaya jadi milik saya. Padahal saya udah punya Bapak Ibu, karena yang baru datang. Itu dia. Alkitab bilang begini, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Itu bicara karakter, bukan bicara barang elektronik, itu aja. Jadi apa yang terjadi saudara, saya tumpang tangan tapi belum datang-datang, itu aja. Tapi itu dia saudara, imannya ternyata iman memuaskan buat diri saya. Makanya saya beritahu bahwa saudara, iya ada orang-orang tiru-tiru saya Bapak Ibu. Dia taruh di mobil orang gitu aja di parkiran dalam nama Yesus. Mobil ini akan jadi milik saya dan berpindah ke rumah saya. Sampai hari ini mobilnya gak pindah-pindah, gitu aja. Karena dia memuaskan diri dia. Jangan memiliki mobil orang lain, tapi milikilah mobil Anda sendiri. Kalau saudara belum bisa beli mobil, carilah sepeda lebih dulu. Kalau sepeda gak bisa, motor dulu. Permasalahannya ada juga orang yang gak bisa naik motor. Juga ada juga orang yang gak bisa naik sepeda, itu aja.
Ada juga yang tidak bisa naik mobil. Makanya luar biasanya Tuhan bisa pakai dia setir helikopter. Makanya saya beritahu saudara, berperanglah dengan iman. Amin. Bukan untuk memuaskan itu. Makanya Bapak Ibu yang mendengar acara Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Sungai Yordan. Nah, saya beritahu saudara, artinya begini, saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya sebagai hamba Tuhan, saudara tetap semangat. Karena kenapa? Semangat itu membuat kita tidak memikirkan masalah, sakit, penyakit, dan tekanan. Kenyataannya memang kita sakit. Tadi kan saya sudah katakan buat Bapak Ibu. Saya mundur sedikit saudara, saya sudah menyelesaikan khotbah saya. Itu kan ada begini, kenyataan plus kebenaran. Saudara lihat, padang gurun itu kenyataan, tapi Kanaan kebenaran. Saya beritahu saudara, kekurangan kenyataan, tapi kelimpahan kebenaran. Orang Tuhan katakan begini, saya akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Nah itu dia. Nah saya beritahu, sakit kenyataan, kesembuhan kebenaran. Nah kalau orang tanya begini, aduh kok kamu sakit? Itu kenyataannya. Tapi engkau lihat nanti, lihat kesembuhan buat saya, itu kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Nah ada orang bilang gini, kayak saya punya hidup sudah hancur loh. Iya kan, kehancuran kenyataan, tapi pemulihan itu kebenaran. Jadi kalau orang bilang begini, oh kamu kok hancur hidupnya. Gak apa-apa hari ini kamu bisa lihat saya hancur. Tapi mungkin bulan depan kau bisa lihat, atau tahun depan, atau besok kau bisa lihat bahwa ada satu pemulihan, yaitu kebenaran dalam Tuhan, dalam hidup saya. Jadi sekali lagi saya beritahu bahwa saudara tetap percaya. Karena kenapa? Kepercayaan di dalam Tuhan itu adalah modal kita di tahun 2021 sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya beritahu, waktu saudara dengar khotbah ini, pegang baik-baik saudara. Makanya begini, kebenaran harus dipegang. Yang khotbah itu mesti benar. Makanya kalau saya belum benar, biarkan Tuhan dan Roh Kudus yang benarkan saya. Sekali lagi saudara, selamat datang itu dia dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Dan Tuhan berkati sampai keturunan 7, memberkati saudara keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu.